أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ar-Rahman. Surah yang mulia ini dimulai dengan nama Allah yang indah, Ar-Rahman, yang menunjukkan keagungan kuasa, luasnya rahmat, meratanya ihsan, banyaknya kebaikan, dan luasnya karunia Allah. Dialah Allah yang Maha Pengasih kepada makhluk, baik jin, manusia, hewan, tumbuhan, dan makhluk lainnya. Allamal Qur'an. Allah menyebut rahmatnya yang paling agung. Dialah Tuhan yang telah mengajarkan Al-Quran kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Pada ayat ini, Allah yang Maha Pemurah menyatakan bahwa Dia telah mengajarkan Al-Quran kepada Muhammad SAW yang selanjutnya diajarkannya ke umatnya. Ayat ini turun sebagai bantahan bagi penduduk Mekah yang mengatakan, sesungguhnya Al-Quran itu hanya diajarkan oleh seorang manusia kepadanya, Muhammad. Surat An-Nahl ayat 103. Surah ini mengungkapkan beberapa nikmat Allah atas hambanya. Maka dimulai dengan menyebut nikmat yang paling besar faedah dan manfaatnya, yaitu nikmat mengajarkan Al-Quran kepada manusia. Karena dengan mengikuti ajaran Al-Quran dan berpegang teguh pada petunjuk-petunjuknya, maka manusia akan berbahagia serta tercapai tujuan di dunia dan akhiratnya. Al-Quran adalah induk kitab-kitab samawi yang diturunkan melalui makhluk Allah yang terbaik di bumi ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Khalaqal insan. Dia juga yang menciptakan manusia. Pada ayat ini, Allah menyebutkan nikmatnya yang lain, yaitu penciptaan manusia. Manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna. Ia dijadikannya tegak, sehingga tangannya lepas. Dengan tangan yang lepas, otak bebas berpikir, dan tangan dapat merealisasikan apa yang dipikirkan oleh otak. Otak menghasilkan ilmu pengetahuan, dan tangan menghasilkan teknologi. Ilmu dan teknologi adalah peradaban. Dengan demikian, hanya manusia yang memiliki peradaban. Namun Nabi Muhammad SAW menunjuk lidah sebagai faktor utama yang membawa bencana bagi manusia, dan ia merupakan tolak ukur untuk bagian tubuh lainnya. Beliau bersabda dalam hadisnya, jika manusia bangun di pagi hari, maka seluruh anggota tubuhnya mengingatkan lidah dan berpesan, bertakwalah kepada Allah menyangkut kami, karena kami tidak lain kecuali denganmu. Jika engkau lurus, kami pun lurus, dan jika engkau bengkok, kami pun bengkok. Riwayat At-Tirmidzi. Allamahul bayan. Makhluk yang paling memerlukan tuntunannya, dan kemudian mengajarnya pandai berbicara untuk mengungkapkan ide dalam benaknya. Bahasa diuraikan dalam satu ayat Allah, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Surah Ar-Rum ayat 22. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Di antara tanda kekuasaannya adalah bahwa matahari dan bulan beredar pada porosnya menurut perhitungan yang sangat teliti dan tepat, tanpa cacat. Pergerakan-pergerakan benda langit ini terkendali sepenuhnya dan semuanya harus bergerak dalam suatu orbit yang terhitung. Tampak jelas kecermatan takdir pada keserasian antara ciptaan dan gerakan. Di angkasa yang luas ini, pergerakan setiap benda langit tidak ada yang melenceng sehelai rambut pun atau terlambat sedetik pun. Al-Quran mengisyaratkan pergerakan benda-benda langit di alam semesta ini secara serasi. Wan najmu was-sajaru yasjudan. Dan tumbuhan tak berbatang
dan pepohonan berbatang pun keduanya tunduk kepada ketentuannya. Allah menyatakan bahwa tanaman-tanaman perdu dan pohon-pohon yang bercabang keduanya tunduk kepada kehendaknya secara naluri, sebagaimana tunduknya manusia menurut fitrahnya. Perbedaan antara tumbuhan dan pohonan dalam bentuk dan rupa, warna dan rasa, semua itu adalah karena patuh dan tunduk pada kekuasaan yang menciptakannya. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ. Dan Dia telah menciptakan langit. Langit itu telah ditinggikannya setelah sebelumnya menyatu dengan bumi dalam bentuk gumpalan, dan Dia ciptakan keseimbangan dengan mantap. Allah menyatakan bahwa Dia menciptakan langit tempat diturunkan perintah dan larangannya kepada hamba-hambanya, tempat malaikat-malaikat yang turun membawa wahyunya kepada nabi-nabinya. Alla tadghaw fil mizan. Agar kamu jangan merusak keseimbangan itu dengan berbuat melampaui batas. Allah menyatakan bahwa Dia melakukan yang demikian itu agar manusia tidak melampaui dan melangkahi batas-batas keadilan dan kelancaran menjalankan sesuatu menurut neraca yang telah ditetapkan. Maka dengan demikian, keadaan manusia akan bertambah baik, akhlak dan amal perbuatan akan lebih mulia dan teratur.